Ayo, ayo, ayo. 266, ayo. Ayo 274, ayo 20 lagi, 20 lagi. Yuk, 280, ayo 19 lagi. Ore 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kencana. Bagaimana puasa kalian hari ini? Tetangga kenapa ya? Gua nggak sakit banget. Gua tidur miring semalam nih. Panci gosong. Habis. Udah pulang Mas. Udah Gus. Malam. Emang ada apa Gus? Mas sahur. Tadi nomor sini data itu. Aku bilang nggak ada. Nggak kan mau ngajak sahur. Nggak tahu di kolom. Ngajak sahur. Mobil gua parkir basement. Ya, tapi kan bilang mau sahur. Oke 400, sedikit lagi 400. Ayo 20 lagi 20 lagi 20 lagi. 20 lagi. Ayo sampai semalam lagi udah. Tadi jam setengah 10 nyampe. Ayo dia, waalaikumsalam Mas Ria. Waalaikumsalam. Masuk angin itu Mas. Enggak ini nih Mas. Ini gua kayak sakit Mas. Otot gua kan gede Mas. Oh gara-gara gua mukul itu mana nih. Sarapannya tadi? Apa hubungannya tangan pegel sama sarapan? Nggak, tadi gua nanya aja. Jualan sarapannya tadi. Kagak sahur. Oh. Baik itu hotel. 409 orang. Boleh kok sahur boleh, tapi sarapan. Tadi gua ketentrem dong. Gua ngeliat istiqlat Mas. Gua lulus. Curiganya kemarin Pengen naik. kenapa Belum jadi. Salam dari Bali Mas, siap. sahur udah kan? Oh, ini udah bener ya kan? Enggak apa-apa Mas, siap. Sahurnya iya. Lemon dikerokin Mas. Kalau dia alasannya dikit doang, masa baru sampai malam ini hidung kayaknya keluar masuk asap dulu bang. Nggak bener ini gitu. Oh ya, besok pagi. Udah ulang, nggak boleh begitu kan, fitnah. Semua sehat selalu Haji, nggak boleh manggil Haji. Gimana puasanya hari Mas? Alhamdulillah lancar, puasa pertama lancar. Ya. Masa? Iki apa mobil corona BBB mana langsung angkat? Apa? Kebantuan. Ekstra apa? Extra. Emang travel kalau laris ya, lagi ngurus plat belum jadi udah jalan aja bisa mobilnya. Lebaran. Nah makanya gue kalau puasa itu Mas gak pernah tidur kalau malam sampai sahur. Nah ntar pagi baru tidur Mas, bangun sore, wah nikmat banget Mas ya kan. Tidur jam 8, jam 9, jam 10, bangun jam 4, jam 5. Ngecek-ngecek mata bentar, bersih-bersih. Halo Mas, gimana tadi main gacor nggak? Wah lu salah lu nanya kayak gitu sama gue. Kan gue bandar nih. Pernyataan di YouTube Jateng mantep Mas. Gue bener udah males banget Mas wawancara. Cuma gara-gara wartawannya datangnya bawa jajan kan gue nggak enak Mas. Kenapa nggak mau dipanggil Pak Haji Mas? Haji mau urusan gue sama Allah, lu manusia ngapain ikut-ikutan? Gak usah ikut-ikutan. Urusan gue sama Allah itu. Gimana rasanya gak merokok seharian Mas? Mayan puyeng. Tapi beratnya 3 hari 4 hari aja Mas. Bila sudah tiada baru terasa. Nah dulu Mas, beberapa perkara yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat itu: orang gila sampai dia waras, orang lupa sampai dia ingat, orang tidur sampai dia bangun, sobi sampai dia balik. Jadi kalau orang tidur sampai dia bangun, hukumnya gimana? Nah begitu Mas. Tiba jajan apa? Roti Mas, plastik gede, roti malam-malam lagi, ada mereknya semua. Kan tidur Mas, ya. Pas buka puasa kan rokok enak banget. Sudah minum es teh Mas. Kartam nggak bikin gua kopi tuh kan? Mas Kartam, kopi dong. Spill bang. Kopi Mas. Pernah dia syuting. Mas dedenya kapan keluar? Wah tadi udah diuber-uber Mas, doain aja mudah-mudahan seminggu sebelum lebaran bisa keluar lah. Tapi nggak tahu tuh. Joknya mau udah Mas. Kalung emas
tekek gulumu. Terima kasih mas, saya kemarin udah di follow mas. Istri saya tadi pagi senyum-senyum karena anda bisa membuli saya lagi. Oh, salah buat istrinya ya. Kopi 125.000 mas. Masa kopi hotel Dewi 120.000 mas? Banget. Tanggep 20 atau 30 tiwas Amri gue pede banget tuh mesenin buat Amri ya kan bertiga. Parah. Maaf mas. Gue pede banget minta kopi buat Amri sama Dimas sama Mas Tony ya kan. Gue nggak tahu keluarga kopi 120.000 mas. Namanya kopi hotel paling 20-30 ya. Ya, kita semalam ngopi doang 500 juta itu ya. Kopi doang. 242 pertama gua. 242 ini. 100. Sudah digeser mas, sudah barusan sampai. Saya setiap malam ngeliatin live Mas Rian tapi kok nggak bosen-bosen. Jangan bosen mas. Gak ada lagi orang selucu gue mas. Malam Pinky Boy. Dan Papi Kencana mas. Amin. Pemerintah. Amin. Loro hatiku keloro. Gue aneh. Gue ngerti. Aduh. Rambut ini. Amar bro karena apa? Karena yang dibahas di Malang tadi. Tahu ya? Lagi sejenenge kopi orang enak di dompet bener. Wah, gue makan tengkleng iso mas. Pede banget gue suruh bayarin kopinya gue sama Amri sama anak-anak. Katanya satu gelas 120.000. Oh enak iki mas. Harus yang ngalih Solo datang lagi. Tong saya. Gimana? Mantap 29. Nah, sekarang Semangat ngulon mas. Hati-hati Gus. Turu wae turu. Pramugarana Subuh Gudani. Anakmu lahir. Jo. Tapi pinku Kencana. Wah iya. Gue belum bikin bordiran nih buat di ini gue. Saya suratnya belum ngasih. Mana? Oh iya, ntar gue beli. Takon madakno jahitan gue. Seragam warnanya apa? Warnanya apa? Pinky toh. Cuma mas aku ngono kalau gua nggak ditakutin lagi sama orang berbahaya loh. Nggak efektif kerja gua ntar. Kalau orang lagi gua suruh-suruh ketawa malah ya kan. Gua tuh lucunya cukup di depan kalian aja, kalau di lapangan jangan. Ini nyebelin pak dari berangkat pak. Saya dari malam. Nggak mau ya Blackpink mas. Apa? Pak, jualan pak katanya. Wah, Itu yang langganan suang boleh sini. buka kapan pak? Oh, siap, oke. Ya pak, makasih pak. Habis lihat Jateng Pos TV mas. Kalian para netizen tolong berhati-hati mas kalau nyebar narasi ya. Jangan bikin Jangan buat pacar. Jangan dari tempat tidurnya. ada sudah masuk dan live nambah wawasan siap. Blackpink kalah apa? La 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 la. Live-nya sampai sahur ya mas. Oh siap. Tak temenin kalian sampai gua ngantuk. Selamat datang di Radio SKFM 49,88. Assalamualaikum Papi Kencana. Waalaikumsalam. Jadi rokok aman mas. Siap.
Ada lebih kejam mas daripada kandung. Oh, belum tahu aja kamu. Kawal Mas Rian bagi baju. Mas rencana gak nambah pramugari? Belum. Ntar nambah kan pramugarinya bisa kan, ntar bakalnya 4 nih bis tingkatnya. Berarti kita butuh pramugari 4 sama cadangannya 2, berarti 6 nanti. Serapnya 2, batangannya 4. Ini kan sementara ini yang kerja Denovi, di Amel yang batangan, serapnya di Ara. Nah, ntar kalau yang ketiga ini keluar, batangannya di Ara naik ke batangan. Tinggal nyari batangan satu lagi. Amel kan nggak mungkin dikasih batangan. Apa? Amel kan nggak mungkin dikasih batangan sama si Novi. Loh, udah tak bisa, Novi megang yang satu, Amel yang satu. Batangan bisa di pencok. Oh, Masa Amel mau dikasih batangan? ajo. Iya kan? Mana pun gimana negara kita. Mas dengar-dengar tronton keempat sudah dibelikan, sudah SPK sudah. Sasisnya nanti bulan ke-5 dikirim. Perkembangan kejar sebelum Idul Fitri, insya Allah mas. Ada 7 bis yang akan keluar sebelum Lebaran dari Tentrem, salah satunya Kencana FM. Jadi ke Tentrem berapa hari lagi mas rilisnya? Masih lama, semingguan kali itu, seminggu 2 minggu. Orang masih banyak gitu. Terus tenang aja, ntar ring road agen Kencananya biar gua kasih saudara lu. Lu aja Kit, lu megang Kit, ring road gua Kit. Jembatan gantung satu. Jembatan gantung itu sebelah yang punya dia semua. Apa? Agen dunia itu mas, yang bagus ya. Itu kalau dia netral mas, itu bagus. Yang nggak netral itu kalau kepalanya udah megang orang mas, udah pegang orang itu ya. Gimana? Jembatan gantung tuh bagus. Gimana? Ini keagenan dunia yang bersih ya. Itu jembatan gantung, terus PAL itu bersih mas. Tapi kalau udah wilayah B, terus wilayah mana namanya, di situ lah, sehat. Selatan, mas cariin reporter Jateng tuh ngapain? Mana? Sekarang nyantai ya mas, kalau ada yang nanya teman-teman, pede. Apa? Dari Adi Sulam tuh, Mas. Dari Adi Sulam. Udah balik ke barat ya mas? Wah barat. Nggak bisa. Iya dicobain tapi ini mungkin ini agak error malam kena itu mungkin. Oh dari malam beli lakuannya parah. Maju, mau banyak gua kenalan. Mau ini Bang. Bekas gua tapi nggak apa-apa. Bekas gua nggak apa-apa. Aja sapu dengan tangan dan mata terbuka, Bang. Tapi gua merem ngopok. 1626 nggak jangan lah mas. Yang itu buat kelas ini aja, kelas kacang goreng. Kotek nggak ada, ini ada kotek tadi baru datang ini. Baru Ya gimana mas, kalau mas ya, aduh Saraf jangan curhat begituan sih nggak bagus. kalau di gerbang kita pulang sore lagi telepon bentar Kapan ke Jepara mas? Lu bolak-balik mas. bisa Atlas yang sekarang yang punya gue diambil si Dengon yang mandiri Dari Tentrem langsung putar balik Semarang mas. Betul. Tentrem tuh tadi ketemu sama Ahok ke Telaga Biru. Main ke sana. Sabtu kok Sabtu sih minggu depan. Kotek meletre orang mas. Pol. tapi belakang nggak berani klaksonin. Terus saya itu jane job desk apa tuh? Konten kreator. Siapa? Kotek. Udah Kita punya tim huru hara ya di sana ya. Di sini tim hura-hura mas, enak banget. Itu udah tayang belum? Belum. Mas gimana kabarnya Bapak Mustafa Kepala Jenggot? Sudah sehat kah? Sudah membaik? Lagi pingsan di lantai. Karsam. Oh, udah balik deh.
Udah kepalanya di adikku. udah balik nih. Terus Ada perban nih. kaget di lantai. Udah bisa ini. Ntar gue tanya dia ingat sama gue nggak? Ferrari taruh mana itu? Gue tadi gue benerin wiper di Telaga Biru sama montirnya dibenerin tadi wipernya. Kamu dari kantor? Kamu dari kantor? Dari kantor? Bukan antar dengan saya. Berarti dari kantor ke sini. Pas Jateng Pos baru naik tuh itu udah kan gue yang diwawancarain masa gue kasih tahu. Iya. Mas itu pakai kaos Livery mantan lagi kangen. Ya Allah mas ini wayang gambar gue mas. Gue ngegambar ini nyari inspirasinya 3 hari 3 malam. Paham? Gimana cara gue tuh terinspirasi sama Bis Bimo. Cuman gimana caranya supaya wayang itu nggak kelihatan kayak orang. Akhirnya gue gue kombinasikan dengan tribal mas, karena gue kan seneng tato benernya, cuman nggak berani masang tato di badan aja. Gue seneng tato, wah gue tribalin bagus nih kayaknya, karena gue seneng tato kontemporer. Nah, terus bikin lah ini konsep, terus dirapiin sama fan mana namanya, fan Adi Putro, jadilah ini. Mas Rian, harga tiket kok pada ugal-ugalan ya? Enggak ugal-ugalan mas. Masa saya harus jelasin lagi sih mas? Mas kalian tahu nggak? Nih kalau kalian pengen re-upload silakan nih. Silahkan kalau kalian pengen re-upload. Tapi kalian harus tahu edukasi. Mas terima kasih mas. Jadi begini. Zaman dulu mas, sebelum era-era kontraflow ya, sebelum era-era kayak kemarin nih pas lebaran COVID ini, pengusaha bis untung banget mas. Untungnya bukan dari harga tiket, dengerin, tapi dari ngebanyakin jumlah pemberangkatan operasionalnya. Maksudnya gitu. Nah maksudnya itu begitu. Zaman dulu mas, sebelum era mudik yang tahun kemarin ini, bis 1 hari bisa 1 PP mas. Kadang 3 hari itu matinya 1 hari lah. Jadi akhirnya yang bis yang tadinya 2 hari sekali setorannya dapat setoran ibaratnya, sekarang 1 hari sekali dapat setoran. Tapi sekarang di era macet kayak gini, wah nggak bisa mas, tahun kemarin tuh nggak bisa. Jadi bukan dari harga tiket, bukan dari kenaikan harga tiket nyari untungnya, bukan. Kalau harga tiket kan dinaikin 2 kali lipat karena dari baratnya kosong. Begitu juga pas arus mudik, dari timurnya kosong karena harga tiketnya 2 kali lipat. Begitu sejarahnya bu, paham? Nah, jadi kalau nyari untung waktu lebaran itu bukan dari harga tiket tapi dari puterbalikan. Bis yang biasanya jalannya 2 hari sekali, 2 hari 1 PP sekarang jadi 1 hari 1 PP. Makanya jadi 2 kali lipat tuh pendapatan bisnya. Kalau Natal dan Tahun Baru, nah itu baru nyari untungnya dari harga tiket. Karena apa? Dari timur rame, dari barat rame. Liburan anak sekolah, liburan haji, paham ya? Makanya bener pengusaha bis itu kalau lebarannya kayak gini nih macetnya nih, bis kagak bisa putar balik, ya rugi aslinya mas, sama kayak hari-hari biasa jatuhnya. Kenapa gue bilang rugi? Karena kan sebulan sebelumnya puasa sepi mas, jalan isi orang 5, isi orang 6, isi orang 8, tompokannya dari mana? Begitu loh, paham ya? Paham dong. Tapi kenapa ya baru kemarin ribut tuh masalah harga tiket naik 2 kali lipat, padahal dari tahun 90-an juga tahun 80-an kalau tiap mudik harga tiket naiknya 2 kali lipat. Ya karena itu emang dari baratnya kosong, dari timurnya kosong. Cuman sekarang jadi sering di blow up karena itu kali, karena banyak media sosial. Paham sih, betul. Makanya kalau macet kayak kemarin mas, pahit mas, jujur pahit. Jadi pengusaha bis itu isinya ya jalannya kayak biasa aja, cuman okupansinya jadi 100%. Akhirnya, tapi kan tetap aja 100% buat nombokin pengeluaran bulan puasa awal. Mas kalau gaji driver hitungannya per PP apa bulanan? Tergantung, ada yang PP-an, ada yang bulanan, kayak Transjakarta tuh bulanan.
PP-an ada, borongan ada. Borongan tuh kayak bis jarak-jarak pendek tuh borongan. Mas, bukannya peraturan pemerintah naiknya maks 40% ya mas? Mas, tolong dibaca lagi ya. Eksekutif itu nggak bisa diatur harganya. Ibaratnya sendal jepit mas, Swallow mau harga 12.000, ada Nike mau harga 200.000, 1 juta. Emang siapa yang mau ngatur mas? Tinggal lu mau beli silahkan, nggak mau beli ya udah kan gitu. Harga eksekutif itu nggak diatur sama pemerintah. Yang diatur sama pemerintah itu harga tarif ekonomi, itu diatur sama pemerintah. Begitu Kang Mas. Atau kereta diatur sama pemerintah, karena apa? Kan mereka diatur sama pemerintah, mereka solarnya subsidi mas dari negara, ya kan? Tekor tinggal tanda tangan, habis. Tekor bayar utang, bayar angsuran, leasing. Rumah lu gadein mas. Yang terikat itu tarif ekonomi, itu diatur pemerintah, per kilometer ada. Tapi kalau eksekutif enggak, karena yang kita jual pelayanan mas. Sama lah kayak sendal, baju merek apa gitu, bahan mah mudah paling 20.000, tapi kalau mereknya Hammers ya 200.000 ya, ya sekarang Hammers udah tutup. Mas, cita-cita saya pengen punya bis, mohon doain mas. Puyeng bulanan itu kayaknya Rosalia ada bulanannya loh mas. Rosalia ada bulanannya dia kayaknya. Kencana solar cor mas, cor dong. Gue tuh pengen kencana kayak zaman kita dulu lah. Driver itu udah nggak ngurusin duit solar, nggak ngurusin duit apa, fokus melayani penumpang. Mas, untuk upah ke driver akap itu hanya tiap 1 PP mas, nggak ada insentif bulanan, nggak ada. Makanya gue bilang cita-cita jangan jadi supir bis mas. Sekarang Zeng merge, wah Amri mau ngakuisisi produk gua, kampret dia mau nyalip gua. Enggak, lu tunggu aja, jangan beli Zeng merge, jangan. Kencana bulan enggak sama mas pilihan. Kalau dibuat jalan biasa Pantura kayak tahun kemarin mas, kita kan ngalamin tol Cipali ini udah berapa tahun mas. Sebelum pandemi pun kita udah ngerasain, oh keren banget mas, enak. Jalan tol tenang banget, putar balik kan. Cuman gara-gara covid kemarin ini loh mas, yang orang 3 tahun agak mudik, wah itu mati jam semua mas bis. Nah itu boro-boro 2 hari 1 PP, 3 hari 1 PP. Wah Amri parah, Amri bikin perusahaan dalam perusahaan, mentang-mentang gua kagak gaji dia ya, terus dia bisa semena-mena sama gue, dolim dia, dolim. Terus lagi di mana mas? Di bawah payung. Gimana kabarnya? Baik. Rencana ada buka Cepu nggak mas? Insya Allah Cepu Blora, tapi lewatnya Rembang Sulang mas, Sulang Rembang. Tapi ntar lah, masih jauh, masih perjalanan panjang. Sementara ini gue pengen fokus Jepara, ntar Tayu, Polilo, Pati, baru ke timur, Juwana, Batangan, Bangilan, Rembang. Nah ntar kalau udah sampai Bangilan, tarik Bojonegoro, baru kita buka Cepu, Blora, terus Sulang, Rembang. Begitu cara mainnya mas. Kalau udah baru buka tuh Padangan, mau ke Tuban, kemana terserah. Tapi masih jauh, masih panjang perjalanan. Soalnya bosnya mas nggak mau utang, belinya cash mulu, makanya jadi dikit-dikit mas belinya 6. Gue pengen tuh dia 6, kalau diutangin kan jadi 12 mas. Seru kan bener ya, nggak mau puyeng katanya. Mas, kalau perusahaan pakai bus PO mas, di perizinan KLB-nya kan ada mas, kerjasama KSO namanya mas. Jadi PT itu perusahaan itu boleh KSO, kerjasama operasional namanya. Ada hukumnya, diatur oleh undang-undang. Target 5 tahun ini rencana berapa bis mas? Target gua sampai akhir tahun bisa jalan 5 sehari. Sampai sebelum lebaran tahun depan
bisa jalan 8 sehari, 8 atau 9 atau 10 berarti target ya. Tinggal Mas Toninya mau nggak beli. Jadi insya Allah sampai lebaran tahun depan tuh udah bisa jalan 10 sehari, berarti 20 ya. Mas kejar asli limit. Oh ada dong, ada. Nggak boleh ngebut-ngebutan. Pandangan Mas Rian okupansi penumpang bus bagus Mas, tapi nggak usah dibahas. Mau ngapain lu bahas? Jalur larangan dibahas. Ntar kalau lagi nagin bayangan langsung digarukin semua gimana? Pembahasan aja yang ngeri-ngeri Mas. Yang ini yang legal-legal aja pembahasannya. Mas Bagus bawa Scania Dede nggak? Bawa, ini lagi berangkat ke barat nih. Sarof, amin Mas, insya Allah. Udah pungli Mas? Belum. Masih ada yang kemarin, bekas yang kemarin. Nggak boleh ngebut ya Mas, paling nyelipan. Mas kalau pengen bikin bis tepat waktu itu nggak harus dengan 140 km per jam, enggak. Tapi memilih driver yang bawanya bis itu konstan Mas larinya. Ya itu ya biasanya jiwa-jiwa di jalannya udah tua tuh biasanya. Jadi jalan 100 terus. Driver sekarang mah kagak Mas, kebanyakan 120, 140 foto jebret di kamera udah gitu ngendor lagi. Itu yang jelek tuh gitu Mas. Udah gitu kadang ngebut, ya kan, tapi nggak bisa ngeliat jalan. Kepergok mulu angkatan lagi. Itu kadang lama. Terus banyak titik dropping, banyak titik boarding, pemilihan tempat pemberhentian yang nggak tepat juga kan bisa menghambat waktu perjalanan bis. Jadi banyak cara benernya untuk membuat bis itu tepat waktu tanpa harus ugal-ugal. Nah, kok tahu Mas? Ya tahu lah, kan lagi nanya. Rian main terus Mas. Mas jadi ketentrem lah, dia nggak nonton IG gua. Banyakan gas sama ngerem lah, betul. Supir banyakan ngegas, banyakan ngerem, nggak main Mas. Gua nggak masuk supir begitu. Seneng ngegas, seneng ngerem, wah nggak kepake kalau. Jadi vlog tentrem kapan tayang? Ini lagi diedit kayaknya, ini ambil lagi edit kayaknya. Gus Kabul ditarik tim huru hara Mas. Gue tim hura-hura duet sama Jenggot. Gus Kabul tuh siapa ya? Siapa Mas? Pemain taksi. Lelangan taksi. Oh, saya Jenggot. Mas ini perusahaan Mas, nyari orang-orang kerja. Bukan perusahaan entertainment ini, bukan. Maksudnya kalau udah ngegas, nah gua kalau udah ngegas kan jarang ngerem, begitu Mas. Jadi kalau pengen berhenti ngurangin gas. Masih kencang masih. Ada vlog sama Alok? Ada. Mas tolong ya, gue lagi nggak pengen bahas tentang MTI, nggak pengen bahas tentang yang berbau-bau itu. Tadi habis ada orang WA ngamuk-ngamuk Mas. Udahlah, jangan bahas-bahas itu lagi lah. Ya jangan bahas-bahas MTI dulu. Udah, martabak telurnya doain aja bisa jualan sebelum lebaran. Tetap promosi nomedik Mas. Oh, pasti dong, kalian nggak ngeliat story. Setiap ada nomedik, ada event, pasti gue story. Cuma saat ini kan emang program open trip kita pertama kali jalan habis lebaran. Terus gue udah bilang sama Mas Arma, gue titip dulu ya nomedik. Gue pengen fokus ke gerobak martabak gue dulu bentar. Cara habis lebaran kita gas lagi. Kalung emas tanggun ke kulumu. Mas saya nanya, agen LB Kencana gak bisa turun Pekalongan Mas? Bisa kalau main turun di tol Mas, tapi kan bayarnya sampai Jepara Mas.
kan solar kita ikut Jepara mas. Jadi lu kalau mau turun Pekalongan ya kayak naik HR aja bisa, tapi bayarnya tiketnya sampai Kudus. Kamu lucu Bang? Wasal kulo petani gabah ya mas, ngelamar terus. Siap mas Arif, monggo istirahat. Bisa kunci kan? Terus udah makan gimana Bang? Dulu Bang. Mas, bis ganti ban biasanya berapa lama mas? Bis ganti ban biasanya berapa lama? Tergantung bannya berapa biji. Mas Raya pegang divisi travel kencan enggak, yang megang divisi travel itu Mas Roni itu tadi sebelah gua. Sama-sama manajer, cuman gua di akapnya, Mas Tony di travelnya. Kalau satu saat Mas Raya ditato gimana, nggak boleh? Gua setrika tangannya, tatonya. Daripada dia nggak diterima bumi. Udah mas, saya siap bayar Jepara tapi kata agen nggak bisa. Oh, agen mana itu Lebak Bulus? Wah, pelanggaran dia. Ntar mas, gue bilangin. Bilang sama Mas Herman, agen Lebak Bulus, pengurus Lebak Bulus. Bilang, kata Mas Rian boleh turun Pekalongan, tapi bayarnya sampai Jepara. Boleh. Ntar turunnya di tol ya, jangan nyuruh antar ke Pekalongan. Turun di gerbang tol Pekalongan. Komen di Jateng Pos setelah diburu Mas Rian langsung halus-halus mas komen. Diburu apaan? Kapan gua buru sih mas? Gua mana pernah ngeburu hater sih mas? Gak pernah gua ngeburu hater. Kecuali kalau ujaran kebenciannya sama orang-orang yang gua sayangin, nah itu mungkin gua mungkin. Tapi kalau haternya ke gua nggak pernah. Gua biarkan. Mas kenapa ada bis yang ngasih meter-meteran, apa nggak rugi ya daripada nggak ada dapat duit mas? Turun lari boleh ya mas, yang penting turun di tol. Travel umroh buka mas, oh nanti kita ikut, tapi ikut orang tapi mas, kita cuma bantuin jualan. Kemarin sama agen Lebak Bulus nggak boleh mas, ntar gue bilangin agen nih. Dia kan HP lagi gue pakai nge-live, ntar gue bilangin habis nge-live. Mas marah dong? Enggak pernah marah saya. Mana ada sih mas, gue pernah nyamperin hater gue, gak pernah. Pernah gak lu ngeliat gue marahin hater gue? Gak pernah. Mas udah punya waktu, lu udah mas Aspri saya, lu Devi Marisa itu admin saya. Sudah mas, sebenarnya Pak Herman saya cuma minta turun gerbang tol, kata pengurusnya gak bisa. Ada nomor teleponnya Pak Herman gak? Herman Lebak Bulus. Minta ini, minta aja bang. Atau kalau enggak ada grup agen? Hah? Grup agen kan memang ada. Gue lagi nge-live. Mas apa benar Mas Rian pertama kali cium cewek kelas 5 SD? Betul. Kelas 4 atau kelas 5 ya, sekitar situ lah. Betul. Orang warung Mangga 3 masih ingat banget. Jadi di waktu itu sama-sama naik angkot ya kan, terus dia mau turun, begitu berdiri gue belaga nabrak, gue cium pipinya. Besoknya gue nggak berani sekolah dong. Sekolah gue ditemenin sama tetangga gue. Nyokapnya dateng mas, ngamuk-ngamuk di sekolahan. Jangan cium, nangis, lapor bapaknya. Gue nggak tahu lapor bapaknya apa emaknya, cuman yang datang ke sekolah emaknya mas. Senyum dong mas. Kalau mas sing yen tak tuku. Apa lagi mas, kemarin seru banget. Enggak, udah nggak ada rekod lagi. Udah mas kalau langsung umroh paling ngejar jam. Wah saya umroh udah berkali-kali mas. Ada kalau 8 kali saya umroh udah. 6 8. Kalau arena udah cuman gimana mas? Ya anggap aja itu terakhir kali bibir lakinya bisa dipakai mas.
anggap aja bibir laginya itu terakhir kali dia bisa pakai. Ini 0813834474. Saya mau minjem HP-nya Mas ya, Ajo buat hubungin dia. Saat telepon. La 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 la. Kelopot jagung pernah lah. Lala, gercepnya gue masih tetap sama kan. Pipinya memang. Kalung emas sing ono hulu. Orang lapangan jam 11:30 ditelepon gak diangkat. Beda ya kalau orang-orang gua dulu, bos jam 2 malam telepon ngangkat. Ini perlu dilatih, mereka perlu dididik militer sedikit. Siapa bang? Ntar gue bilangin, gua tinggalin banget. Batu King Safira bagus mas. Oh terima kasih mas. Kalian nggak pernah ngeliatin gua kalau nelfon anak-anak kan zaman dulu kan, jam 2 malam, jam 3 malam diangkat kan, satu diangkat ya. Beda mas, didikannya beda. Ntar gua latih mereka militer dikit-dikit. Saya nggak boleh gitu mas, orang-orang lapangan nggak boleh begitu. Nomor siapapun harus diangkat ya. Kalau supir, kru, kernet ada perlu apa penting, bis rusak apa bis mogok atau ada masalah di jalan, nggak boleh begitu. Makanya dulu tuh gue kalau pengen ngerekrut orang mas, itu yang pertama kali gue lakukan adalah gue ngetesnya begitu. Jam 2, jam 3 gue telepon, diangkat nggak? Oh diangkat, berarti udah dulu satu ceret. Sama mas Rian, betul. Ini kemarin banyak keluar masalah selimut juga udah gue ajuin kantor, selimutnya bed cover lagi diproses. Ganggu orang lagi mana? Bos, nggak boleh begitu. Kalau kencang beda lah. Andai kata kemarin bisa turun gerbang tol, saya tanggal 22 kemarin. Iya ntar gue bilangin dia. Mas rencana kan udah ada divisi barat. Gimana sih? Saya selama bulan puasa pasti kalau ditelepon tengah malam saya angkat mas. Saya selama bulan puasa pasti kalau ditelepon tengah malam saya angkat mas. Bulan puasa doang. Takutnya telepon bagian bos. Pelayanan dengan nyaman dan bobo harus dong, betul. Bosnya enak ya mas, loh. Mas kan saya manajer mas, manajer operasional. Jadi ya kebutuhan saya dia harus penuhi. Tapi saya bertanggung jawab mas. Bertanggung jawab sama result, sama hasil. Gak boleh dalam saya ngalamin itu apalagi yang skala besar bisa. Sedikit Pras, hai. She know that I lonesome. She's cry when I was sick. Mas apakah efektif kalau buka agen sistem shuttle seperti di daerah yang rada jauh dari terminal atau bis ke masa sana? Oh, efektif banget. Bakal kencana kalau nggak ada. Kalau mas ke Jakarta pasti saya siap begadang mas kalau sampai Garung ini. Bur gimana kabar lu sama kabar lo? Sehat kalian? Gus Wedi Ahmad sama napanya Gus Samsudin mas.
request apa mas hasil udah ada yang kita ngerok terus kalau itu bikin program kerja mas enggak orang-orang lapangan gua itu beda mas sama orang-orang kantoran mereka kerja nggak pernah pakai fingerprint jam standby mereka 24 jam nggak ada dan mereka orangnya nggak perhitungan masalah tenaga nggak perhitungan masalah waktu nggak perhitungan masalah uang orang-orang lapangan gitu mas. Tapi kan nyari bibit-bibit kayak gitu nggak setahun 2 tahun mas gue nemu satu gue latih jadi gue nemu kayak gitu satu gue latih jadi nyari bibitnya dulu yang susah tuh nyari bibitnya mas. Malam Jumat mas lagi di silent HP-nya 700 HP ngeliatin gua nge-live Kencana satu dari Ramangan ke Pulau Gebang nggak ada mas nggak ada. Tapi ntar keagenannya mau gua buka ntar biar disatelin di Grabit ke Malang sama Amri sama Dimas Sidoarjo hadir siap. Gue lagi dieksploitasi sama Amrin pengen suan sambil ngopi-ngopi monggo silakan mas Baru mas aku wes ranu Pak lo kenapa kok begitu sih jangan begitu lah. Baru Sari hadir Mas Rian lagi rumpok jagung tau mas ternyata sih udah punya David udah mulai dipasang lagi Daud lagi sama tunangannya Pekalongan besok ketemu lagi Garut sabar Mas Rian siap Mas Cahyana aku nggak pakai HP mas lah terus pakai apa Mbak Laras ambil masuk bibit mas oh iya masih Akmil deh yang susah itu satu desain sistem dua implementasi sistem bulan sistem yang tepat nah itu bahasa Mas Rizka ini Pak dosen nih Pak guru lagi daftar tiket lebaran lo sudah buka dong IG Kencana aku Kencana saya kira sap mas YouTube Devanka Vlog enggak aku cuma punya 2 channel Rian Mahendra sama PH Data Official yang sekarang masih vakum sejak engkau mendua entah apa yang ku rasakan pakai laptop mas oh alah kenapa mbak biar wajahku terlihat lebih jelas ketemu jenengan waktu SMP mas bolos sekolah main ke garasi Kudus sekarang masih main ke garasi nggak silaturahmi lah main ikut jamaah di sana pada saat pemilihan SDM mas betul karena ketika memilih SDM itu yang kita lihat bukan orang yang berhadapan sama kita mas tapi jiwanya hatinya pola pikirnya mindsetnya segala macam besaran hatinya dan itu perlu intuisi mas sumpah suaranya gak enak bodo amat izin lari dari live mas mau kemana masukin aku jadi bibit dong mas siap bibit itu nggak kayak gini mas dia diam dia ditemukan bukan menawarkan bibit yang baik itu ditemukan mas. Channel Mas Boy punya siapa channel Mas Boy emang ada channel YouTube namanya Mas Boy gitu bukan belum salam kenal Mas Rian dari Kalimantan oh siap mas waalaikumsalam sekarang bolosnya kerja mas kamu kerja di mana sekarang Khairul gimana tadi bosnya gimana sih pertanyaannya puasa lah pada mau tidur mas terkesiangan sahurnya mas sahurnya ada yang masakin apa jajan lah GoFood mas berbagi rezeki tukang nasgor dan sate dekat kantorku sudah mulai cerita mengenai Madura dan rekan kantor wis berpaling yen arep mulai Wonogiri ya.
Nggak bisa jawab lagu kok gak di invite. Invite apa? Oh dulu di mana Ut? Mana Daud nongol? Dim, apa di mana? Tidur dia. Suruh ngedit. Suruh ngedit. Bos Dim. RM 280 SPK berpayung Mas 2. Serambi Kencana Mas, wawancara pramugari dan supir. Wah boleh juga tuh. Nah, Mas pasar udah pada berpaling ke sampean siapkan amunisi. Rilis Bursa Kencana yang ketiga, insya Allah nanti seminggu sebelum lebaran udah bisa keluar, doain ya. Tadi tengokin masih boksian Mas. Dalam juga masih belum tertata semua. Belum semua tertata. Ren jadi ikut ke Malang, nggak jadi Mas Rizky. Mas aku izin follow ya Mas. Akun ini belum follow sampean. Gimana kabarnya sampean Mas Rizky? Oh murid-muridnya sekarang udah nggak pernah nyapa-nyapa aku sih Mas. Mas Rian dalam. Apa? Oh. Hah? Ini jam berapa sekarang? 2:04. Hah? Jam 2? Ya 2:34. Astagfirullah. Kira gue jam 2 beneran dong. Gue pengen ikut sahur dulu ya. Kalian bungkus buat anak-anak. Kalian silakan dilanjut mau ngapain aja. Dadah. Assalamualaikum.